Firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah? Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita akan membaca silih berganti Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia telah berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga ya. Dikatakan di sana, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, masih dalam suasana Paskah, sebelum nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, saya pikir kita perlu belajar daripada kisah penampakan ini. Ya. Apa sih makna penampakan Yesus itu bagi kita? Nah, seperti yang kita baca Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu merupakan sebuah mata rantai dari semua rangkaian keselamatan dari Allah yang tidak terputus bagi manusia. Ya. Nah, pada sisi yang lain, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, itu memberi arti dan makna yang spesial seperti itu ya. Sehingga ketika kita membaca setelah kebangkitan, dikatakan selama 40 hari, Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Ngapain sih? Apa sih maknanya, apa sih tujuannya, apa sih artinya Yesus menampakkan kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nah, demikian juga dengan kita pada masa kini, Bapak Ibu, Saudara, memang benar bahwa Yesus tidak menampakkan diri kepada kita secara langsung. Kita tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Yang bangkit secara fisik tidak pernah kita melihat seperti murid-murid yang pernah mengalaminya seperti itu. Namun di dalam iman kita percaya bahwa Yesus yang mati di salib itu sudah bangkit, sudah menampakkan dirinya kepada para murid. Dan kita bisa melihat sebuah kesaksian yang ditulis dalam Alkitab. Nah, para murid itu, Bapak Ibu, telah bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Nah, kesaksian para murid ini yang kita terima sebagai sebuah fakta sejarah, fakta iman, dan juga sebuah fakta kebenaran
yang tidak bisa terbantahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar tentang sebuah fenomena yang sekarang viral tentang Kristen progresif, Bapak Ibu nggak usah kaget. Ya. Boleh saja Brian itu berpendapat yang macam-macam, kurang lebih begitu. Silakan saja ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Alkitab itu tidak ditulis dengan waktu yang singkat, ribuan tahun. Ya, itu dibuat. Tapi kemudian tiba-tiba muncul sebuah pendapat yang mengatakan begini tentang Kristus. Bapak Ibu nggak usah aneh. Ya, karena Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, para murid telah bersaksi bahwa Yesus telah bangkit, telah menampakkan diri kepada murid-murid. Dan kesaksian daripada murid-murid itulah ya sebuah fakta sejarah, fakta iman, fakta kebenaran. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Nah, kita tahu Bapak Ibu setelah kebangkitannya dari antara orang mati pada hari ketiga, maka dikatakan firman Tuhan berulang-ulang setelah kebangkitannya Yesus dikatakan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita sudah pernah merenungkan bagaimana tentang Maria Magdalena. Yesus juga pernah menampakkan kepada Maria Magdalena. Ya. Dan dikatakan Maria Magdalena adalah orang yang pertama yang bertemu dengan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Maria Magdalena adalah seorang penginjil yang pertama yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Yang kedua, Yesus juga pernah menampakkan diri kepada Maria ibu Magdalena, kepada Maria yang lain. Ya. Yesus juga pernah menampakkan diri kepada Petrus, seperti yang kita renungkan pada minggu yang lalu. Sampai Petrus bertanya kepada Simon Petrus ini, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sampai itu ditanyakan 3 kali. Yesus juga pernah menampakkan diri kepada 2 murid ketika mereka sedang berjalan ke Emmaus. Dia juga bingung. Dia bercerita sepanjang jalan tentang Yesus. Dan mereka juga tidak sadar kalau Yesus sedang ada bersama-sama dalam perjalanan mereka. Kita juga pernah melihat, mendengar, membaca Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, di situ tidak ada Thomas. Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus juga pernah menampakkan diri kepada semua murid. Termasuk Thomas. Tadi yang tidak ada Thomas, tetapi sekarang yang ada Thomas juga Yesus pernah menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Galilea. Ya. Yesus juga pernah menampakkan diri kepada ke-11 murid di sebuah bukit di Galilea. Ya. Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang. Alkitab menuliskan seperti itu. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Dan yang terakhir Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang saya ungkapkan tentang sebuah penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini Bapak Ibu, tentunya ada maksud yang penting. Ya. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada banyak orang? Dan hari ini saya akan sedikit berbagi tentang kenapa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada banyak orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, satu pertanyaan yang penting, yang patut diajukan, ialah apa sebenarnya arti dan makna penampakan diri Yesus kepada murid-murid? Apa sih artinya, apa sih maknanya? Yesus bertemu dengan mereka. Kepada banyak orang.
Bahkan bagi kita pada masa kini. Nah, kalau kita melihat kepada perjanjian baru, Bapak Ibu, maka kita akan menemukan beberapa hal penting dari makna penampakan ini. Tentunya saya berharap juga kepada kita masa kini. Yang pertama, makna yang pertama, ternyata ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, ada sebuah dilatar belakangi, murid-murid itu punya sebuah pemikiran yang tidak sejalan, tidak seperti apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Ya, murid-murid pingin dia punya raja. Ya, raja yang fisik, raja yang memerintah bangsa Israel. Karena pada waktu itu kita tahu bahwa kerajaan Romawi ini sangat membuat sengsara daripada orang-orang Israel. Ya. Sepertinya tidak ada raja yang bisa melawan daripada tentara-tentara Romawi ini. Ya. Sehingga mereka berharap kalau dia punya raja, maka orang-orang Israel itu bisa akan terlepas dari penjajahan Romawi. Mereka sangat mengagumkan, sangat mengidolakan apa yang sudah dilihatnya selama ini tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit yang lumpuh, yang mati. Ya. Bagaimana Yesus bisa memberi makan banyak orang. Bagaimana orang yang kerasukan setan juga bisa disembuhkan. Banyak hal yang bisa dilihat pada waktu itu dengan murid-murid. Sehingga kalau dia punya raja seperti Yesus, maka kehidupannya itu akan jauh lebih baik. Itu mindset daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Ternyata apa yang kita lihat Bapak Ibu, Yesus yang diharapkan sangat-sangat luar biasa, ternyata dia membiu. Dia tidak melawan. Ya. Pinginnya ketika sesuatu terjadi, ada sebuah kuasa yang Tuhan buat, kira-kira begitu. Tapi Yesus tidak lakukan. Ya. Ya, bisa jadi kadang-kadang kita seperti kita. Kalau Tuhan itu hidup, Tuhan lakukan. Tunjukkan segala kuasa-Mu, kehebatan-Mu, supaya banyak orang melihatnya. Ya. Kita berharap Tuhan turun tangan. Kita berharap Tuhan itu bisa melakukan apa yang menjadi permintaan kita. Tapi Tuhan tidak mengerjakan. Gereja ini juga menjadi saksi sejarah Bapak Ibu. Ketika gereja ini waktu itu masih rumah biasa begini, disegel, dipalang pintunya, ada juga berkata seperti itu. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Kenapa orang yang nyegel itu Tuhan tidak bisa jadikan patung begitu kan? Ya kan? Sama kira-kira dengan murid seperti itu. Maunya apa yang kita minta dituruti sama Tuhan. Makanya ada banyak Bapak Ibu orang gereja kalau kita melihat di media sosial Bapak Ibu, tujuannya mereka tidak cari Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka hanya semata-mata bagaimana supaya kehidupannya itu lebih baik. Pekerjaannya sukses, usahanya lancar, diberkati Tuhan, keluarganya ada macam-macam seperti itu. Sehingga seringkali ada banyak orang yang kemudian datang ke gereja, tidak bertemu dengan Tuhan, tidak berjumpa dengan Tuhan, tetapi sering yang terjadi, justru sebaliknya. Satu dengan yang lain saling menyakiti, satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Mereka kecewa. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah mindset yang ada dalam diri murid-murid pada waktu itu. Ya, tidak habis pikir seperti itu. Nah, dari penampakan seperti itu, Bapak Ibu, yang melatar belakangi seperti itu, ketika Yesus nanti akan kembali ke surga, kembali kepada Bapaknya, ada sesuatu yang harus diselesaikan.
Harus ada sesuatu yang dia kerjakan sebelum dia naik ke surga. Kenapa? Karena kondisi murid-murid seperti itu. Ya. Nah, salah satu makna daripada penampakan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak Ibu, yang pertama, Yesus ingin membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kematian. Ya. Itu salah satu tujuannya. Yesus ingin membuktikan bahwa dia itu telah mengalahkan kematian. Nah, Yesus di sini Bapak Ibu hendak meyakinkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, bahwa ia bukan Allah yang mati. Ya. Bagi orang Kristen, ketika kita merayakan Paskah, kita sepertinya orang-orang dikatakan sebagai, itu kan sebuah proklamar, sebuah kemenangan bagi kita orang percaya. Ya. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh loyo, tidak boleh lemah. Ada sampai pujian mengatakan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ya. Apa? Ada hari esok. Nggak pantas, kurang etik, ya. Kurang nyaman didengar kalau kemudian Yesus yang sudah memproklamirkan bahwa dia sudah bangkit, sudah berjanji memberikan sebuah pengharapan yang baru kepada murid-muridnya, tentunya kepada kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi anak-anaknya menghadapi kehidupan ini dengan loyo. Kita punya pengharapan. Kita harus optimis. Bapak Pendeta bagaimana caranya? Nggak tahu, tanya Tuhan. Bagaimana pengharapan, bagaimana caranya Tuhan bekerja masing-masing dalam kehidupanmu. Dia tidak akan pernah lalai, dia tidak akan pernah tidur. Ya, dia ngerti, dia peduli. Semua yang ada dalam kehidupan kita, apa yang sedang menjadi gundah gulana kita. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peringatan kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita. Kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita ini sudah mengalahkan kematian. Artinya dia hidup. Sehingga kalau ada di luaran sana ada yang mengatakan ini tentang kebangkitan Kristus dengan pendapatnya, dengan sebagainya. Bapak Ibu jangan kemudian lemah seperti itu. Bisa jadi ada banyak orang di luar kita yang menolak keilahian Yesus. Oleh sebab itu Yesus hendak meyakinkan kepada semua orang, kepada semua muridnya, termasuk kepada Thomas, ya, yang meragukan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, inilah sebuah kondisi daripada murid-murid. Saya berharap kondisi kita tidak seperti apa yang dialami oleh murid-murid tentang sesuatu ke depan seperti itu. Ya. Sudah ada banyak saksi. Ya. Saksi mata yang melihat bahwa Yesus itu hidup. Nanti pada minggu depan saya akan menceritakan, merenungkan tentang sebuah bentuk yang nyata daripada kasihnya Petrus. Kemarin kita apakah aku mengasihi engkau Yesus? Apa mengasihi aku Petrus? Ya, aku mengasihi. Bapak Ibu hanya lihat kulitnya saja. Apa buktinya Pak Pendeta kalau Petrus mengasihi Yesus benar-benar? Nanti kita lihat pada minggu berikutnya, kita akan merenungkan tentang itu. Apakah benar Petrus hanya asbun bahwa aku mengasihi engkau, ya, sampai Petrus menjadi sedih, Petrus menjadi nangis, ya. Nanti kita akan melihat suatu bukti nyata bahwa Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Yang walaupun sampai pada akhirnya Bapak Ibu kita tahu
dia matinya menjadi martir. Tapi bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Nah, itu yang penting. Itu yang saya ingin menekankan kepada setiap kita. Jadi, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-murid dan juga kepada setiap kita pada masa kini, Bapak Ibu, ingat, Yesus sudah mengalahkan yang namanya kematian. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu bernyanyi, ketika Bapak Ibu melakukan apa saja, jangan lupa Yesus itu bukan Yesus yang mati. Engkau sedang berbicara kepada Dia yang hidup. Ya. Kalau demikian Bapak Ibu, ya tentunya harus dengan sopan, ya, dengan etika yang bagus dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua apa Bapak Ibu? Nah, ternyata tujuan yang kedua adalah Yesus ingin meneguhkan kesaksian daripada murid-murid. Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu, ya. Sebelum Yesus meninggalkan mereka, inilah sebuah kondisi daripada murid-murid pada waktu itu. Ya. Rasanya kacau balau satu dengan yang lain. Ya. Nah, dengan penampakannya, Bapak Ibu, tujuannya adalah Yesus ingin meneguhkan kesaksian daripada para murid. Nah, Yesus menampakkan diri kepada para murid, Bapak Ibu, dengan tujuan untuk meneguhkan kesaksian para muridnya. Apa itu? Bahwa Yesus itu benar, hidup. Yang kedua, Yesus itu menjamin masa depan semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Dengarkan perkataan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, Yesus itu hidup. Yang kedua, Yesus itu menjamin masa depan semua orang percaya kepadanya. Jangan diragukan tentang sebuah jaminan Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Itu sudah final, ya. Itu sudah selesai. Sekarang bergantung kepada setiap kita masing-masing, apakah kita percaya, apakah kita mengimani apa yang diperkatakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Dan satu hal Bapak Ibu, yang tidak boleh lupa dari peristiwa penampakan di sini, ternyata Yesus mau supaya para muridnya ini, ya Bapak Ibu, ternyata Yesus sedang mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri dengan tujuan untuk mempersiapkan saksi bagi Kristus. Jangan hanya senang pada sisi yang dua tadi, ya. Tetapi ada sisi yang lain Bapak Ibu yang nggak suka. Salah satu tujuannya Bapak Ibu, ya, adalah mempersiapkan saksi baginya. Saya pernah mendengar waktu acara di kampus Bapak Ibu, ada acara apa saya lupa itu. Ada Pak Pendeta Jarod Wijanarko itu ya. Dia pernah khotbah di kampus kita, memberikan sebuah pengkalan dan dia bercerita tentang kisah Petrus ini. Ya, itu dibahasakan dengan humor lucu seperti itu ya. Bapak Ibu, kalau kita diminta dijadikan saksi, ya, kalau ada orangnya, saya pikir lebih baik. Ya, kalau ada orangnya, kita bersaksi, orangnya ada, itu lebih nyaman. Ya, nah ini sementara murid-murid kita dijadikan untuk saksi dalam pemberitaan Tuhan, tapi Yesus nggak ada secara fisik.
Kalau ada Yesus, enak. Coba. Yesus bicara sama banyak orang di sini. Tapi kita yang suruh berbicara. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diingatkan setiap kita merayakan Paskah, setiap Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, jangan lupa, Tuhan ternyata sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksi. Saksi bagi dia. Coba perhatikan Lukas pasal 24 ayat 48. Di sana dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ingat Bapak Ibu, ternyata ini menegaskan kepada setiap kita bahwa setiap murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi. Kasih tahu kanan kirimu, kamu dipanggil menjadi saksi Kristus. Ya. Jangan heboh aja dengan ini yang lain, ya. Tapi ingat, Tuhan menampakkan itu tujuannya supaya kita ini menjadi saksi. Apa yang kamu ceritakan? Apa yang kamu ceritakan? Hari ini bersyukur dong, di Puri ini ada tukang potong rambut yang baru. Bagus, mau apa, mau blow, mau apa, krimbat, mau apa, bagus begitu. Ada nggak Yesus yang kita ceritakan seperti itu? Ya, Bapak Ibu pernah didatangi saksi Yehova? Pernah didatangi saksi Yehova? Apa yang dia obrolkan? Hah? Ya, sedikit persentasenya. Saya pernah juga didatangi, Pak Pendeta harus dipijat. Macam-macam begitu kan. Itu sedikit. Kemudian dia cerita tentang Yesus seperti itu. Kenapa? Ya, karena itu memang sebuah panggilan. Setiap kita, orang-orang percaya. Jangan pelit bercerita tentang Tuhan. Jangan malu bercerita tentang Tuhan. Ya. Kalau ada di angkot, kemudian ada teman cerita tentang Tuhan, jangan. Saya punya teman tuh di angkot itu, cerita aja tentang Tuhan Yesus begitu kan, gak peduli di angkot itu isinya siapa. Ya, cerita begitu saja gitu kan. Ya paling tidak nanti kalau pulang ke rumah ceritalah sama istrimu, sama suamimu. Ya kan? Tadi Pak Pendeta berfirman tentang begini. Diberitakan. Pak Pendeta, istri saya nggak pernah nanyakan, ya kamu yang nanyakan. Kamu nggak ingin tahu apa yang saya dengar tadi di gereja. Ya. Belajarlah memulai hal yang sederhana seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu ternyata Yesus sedang mempersiapkan mereka. Ya. Tidak hanya sekedar mau menyatakan bahwa Yesus hidup, tidak hanya Tuhan menyatakan bahwa Yesus menjamin hidup kita. Nah, dua hal ini kan senang gitu kan. Menjamin, senang gitu kan. Tapi kemudian kalau kita disuruh bersaksi, repot. Hari Rabu kadang-kadang di tempat ini, gereja ini Bapak-Ibu banyak kita disuruh berbagi, bersaksi begitu kan. Ya kan? Tapi kadang-kadang Pak Pendeta ingin mendengar saksi tidak hanya masalah kita. Apa sih? Kemarin itu si Bu Ginting share renungan, saya diberkati dengan hal ini. Bagikanlah kira-kira begitu. Nah, siapa tahu di antara kita yang tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, oh iya ya, begitu ya. Kira-kira begitu loh ya.
Karena tidak semua orang, Bapak Ibu, dengan kesibukannya, dia ada waktu untuk merenungkan. Mungkin bisa jadi Tuhan memakai setiap kita untuk kita berbagi. Ya. Di grup kita, di grup GKN, kira-kira begitu. Kita bisa berbagi. Apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari tempat yang lain, Bapak bisa bagikan bahwa saya diberkati dengan bagian seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, tidak hanya menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak hanya menyatakan Yesus memberikan sebuah jaminan bagi masa depanmu, ternyata Yesus juga sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksi Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peranan daripada saksi sangat penting ya untuk memberitakan keilahian Yesus kepada semua orang. Kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu, mulai dari Yerusalem, ya, dari Yudea, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Sebab bagaimana mungkin semua orang dapat mengenal Kristus jika tidak ada murid yang bersaksi tentang Kristus. Bagaimana? Kita punya target tempat ini, ruangan belakang teras mau dibuka, kaca juga dibuka. Kalau kita tidak berani bersaksi ya tentang Yesus, tentang apa yang kita percaya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, penampakan diri Yesus dimaksudkan adalah untuk membuktikan sebuah keilahian daripada Kristus yang telah menguasakan kuasa maut dan juga bangkit serta naik ke surga ya untuk hidup selama-lamanya sebagai Allah yang kekal, yang awal dan yang akhir. Yang kedua, jangan lupa, dan para murid dan kita juga yang hidup di masa kini, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi yang menceritakan berita kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, ada sebuah tugas kepada masing-masing kita. Mari kita menangkan keluarga kita. Dari yang kecil, dari skup yang kecil. Bagaimana kita memenangkan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Supaya dia mengenal bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu seperti ini. Dan biarlah ketika kita merayakan Paskah, kita mendengar penampakan-penampakan Tuhan kepada murid-muridnya, kita paham, kita mengerti. Ternyata ini tujuannya, ini maksudnya. Tidak hanya dipahami, tetapi tentunya Tuhan juga rindu, saya juga rindu, Bapak Ibu bisa membagikan itu kepada orang-orang lain. Dari lingkup yang terkecil dulu, di tengah-tengah keluarga kita. Dari yang kecil, apa yang Bapak Ibu dengar, bagikan itu, ceritakan itu pada komunitas kita yang ada seperti itu. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang merayakan, yang mendengar cerita penampakan-penampakan saja, tetapi tidak ada sesuatu action yang kita buat. Dan ini sebuah mandat, sebuah tugas, sebuah pengutusan yang saya berharap kita akan belajar bersama-sama mengerjakan itu. Mari kita tunduk kepala kita berdoa untuk firman Tuhan.